Xiao Chen, ini hadiah untukmu. Ini pengakuan cintaku yang ke-99. Izinkan aku jadi pacarmu. Ya. Syarat yang kamu ajukan dulu, semuanya bisa aku penuhi. Kamu kan mau pacaran sama 2 orang? Aku setuju. Kenapa bilang keduanya bukan aku? Tahu Chen, aku ini lembut, pintar masak. Punya mobil dan rumah, bisa bawa kamu jalan-jalan. Si culun di pinggangmu itu, mana yang disebut bunga kampus sudah itu? Song Fuxieni, kamu juga bukan keturunannya. Aku menolak. Kenapa? Kamu suka cowok, aku suka cewek. Nilai-nilai kita nggak cocok. Gawat, aku pasti nggak bisa menang lawan dia. Jangan ganggu Xiao Chen. Meski dia nggak suka aku. Setidaknya dia nggak bakal suruh aku pergi. Kamu masih melindungi dia. Selamat ya, Xiao Chen. Aku sudah diaktifkan. Sialan, kalau bukan buat mengaktifkan kamu. Pengen banget aku hajar kamu. Namaku Lu Chen, mahasiswa biasa yang baru nyasar ke dunia ini. Setelah peristiwa bulan hantu, makhluk aneh bertebaran di seluruh dunia. Banyak sekali entitas tak normal bermunculan di antara manusia. Biro kemampuan pun dibentuk. Para pengguna kemampuan berjuang keras menjaga ketertiban masyarakat. Aku. Saat sekarat, aku membangkitkan sistem, tapi jin sistem ini kayaknya nggak waras. Syarat mengaktifkannya ternyata harus menolak pengakuan cinta Susuan Hua 9 kali berturut-turut. Mana ada orang waras yang bisa menolak cewek cantik kaya raya seperti dia 9 kali. Hah. Selamat ya, anak sial. Kamu udah diaktifkan. Merasa senang, kan? Senang apanya? Gua nolak si Xiao Hua terus-terusan demi kamu. Terus kamu cuma, gua bunuh diri aja deh, mau nggak? Bos, gua takut kamu jadi viral, terus nyebarin air mata palsu. Makhluk aneh, sok-sokan kekanakan, lucu banget. Kakak Pidan, tadi adik kurang ajar. Tolong lindungi ya. Si culun ini udah capek, pulang tidur dulu. Waduh. Pidan, Bang, kamu pergi kemana? Aku lapar banget. Dan, tolongin. Ini makhluk aneh level S, namanya Suzhen, siluman ular. Menurut data, akhirnya kamu berhadapan dengan tikus besar yang kamu cintai. Ya, Pidan, dasar lu, tikus besar apaan? Bisa-bisa mati nih, sialan. Gak peduli lu telur ayam atau bebek, minggu ini cuma bisa gemetaran. Ubah gue jadi bentuk yang gak bisa dia lukai. Perang suci. Gue rasa dia cocok jadi hantu buruk rupa kamu. Mending kalian berdua menghibur yang mulia aja. Kamu hibur dia, nanti dia gak ganggu kamu. Lari? Siapa bilang si Pidan ini nggak berguna? Si Pidan ini luar biasa. Walaupun jadi makhluk aneh sendiri, tetap aja harus jadi hantu buruk rupa gua. Menghibur siluman ular itu maksudnya apa? Muka beku mati lari. Paman kecil, kamu menggoda aku. Asal kakak hantu jangan bunuh aku aja. Dasar telur, keluar lu. Ngubah gue jadi tikus besar itu maksudnya apa? Anak sial, mulutmu cuma ngomong-ngomong kosong. Nih, gak sesuaiin kesukaannya. Gimana mau menghibur? Aduh, benar-benar gak ada akal. Terus harga diri gue gak dianggap. Gue masih punya harga diri gak sih? Kalau soal ini sampai tersebar.
Gua yang seorang penjelajah dunia malah minta ampun ke hantu cewek. Kedepannya gimana mau hidup? Kinlay, ngomong apa? Biar kakak cicipin. Tikus besar ini enak nggak? Suamiku, gak nyangka kamu hebat banget. Hamba gak berani ganggu tikus besar lagi. Hamba gak berani. Ini hadiah untuk suami. Hampir saja tumbang di bawah rok hantu cewek ini. Kayak 6 jam gitu. Tapi akhirnya ikatan berhasil. Dapat ilmu hantu level S, angin, awan, petir, dan guntur. Bisa menelan obat spiritual dengan efek 10.000 kali lipat. Ternyata dengan mengikat kontrak hantu buruk rupa, bisa dapat kemampuan terkuat lawan. Bahkan bisa memicu efek 10.000 kali lipat. Kalau begitu akhirnya, gua bisa berkembang jadi kaisar jubah hantu. Gaya banget sih. Kebetulan buktinya, dapat 30.000 koin hantu. Mari beli ramuan spiritual di mal hantu. Coba-coba serangan kritis. Loh, ini mantan pacarku yang tak berguna itu. Masih aja terlihat melarat begini. Rupanya dulu, putus sama kamu itu keputusan paling benar. Coba lihat, ternyata ada orang yang bisa mengemas kelakuan Jalang. Jadi terlihat mulia, hebat juga. Kamu, dasar orang miskin. Lu Chen-an, siapa yang berani menyuruhmu bicara begitu ke wanita aku? Nona, kalung Anda. Kamu cuma bisa omong doang. Tunggu, biar mata anjingmu lihat. Kalung pemberian Yunhang ini harganya 100 koin. Jiang Weiwei, kamu benar-benar merendahkan diri sendiri. Bodoh, aku pakai koin hantu. 1 koin hantu, setara dengan biaya hidupmu 10.000. 100 koin hantu itu bukan apa-apa. Baru saja aku jual 4 barang kecil. Dapat 30.000 koin hantu. Jangan menggonggong, kalau bisa keluarkan 100 koin hantu. Aku mau berlutut padamu. Ini katamu ya? Masih pura-pura. Kalau kamu tidak bisa mengeluarkannya, aku buat kamu tidak bisa keluar dari pintu ini hari ini. Baik, guru. Suruh mereka berlutut. Ini 100 koin hantu, tip untukmu. Tuan, Anda ini. Pasti kamu jual semua harta bendamu cuma untuk 1 koin ini. Sampah? Aku ini anggota perak mal gaib. Suruh aku berlutut? Hus, perak ya? Naikkan aku ke emas. Emas? Kamu? Dasar sampah. 100 keturunan pun tidak akan punya uang sebanyak itu. Kampungan tak tahu diri. Naik ke emas minimal 10.000 koin hantu. Kalau sekarang gimana? Tuan, Anda yakin 10.000 koin hantu ini semuanya akan dibelanjakan di mal kami? Tentu saja. Wah, duit kecil? Wah kamu. Bonus bulan ini terbagi nih. Lucu, kira punya uang sedikit, bisa bertingkah sesuka hati. Hei, mau apa? Tim keamanan, kesini. Ada yang mengganggu anggota emas kita. Aku tidak suka mereka berdiri diam. Mengerti. Berani-beraninya, aku ini anak keluarga Gu. Entah kamu anak orang kaya atau putri raja. Ingat, lain kali lihat aku, tundukkan kepala. Tuan Lu, ini lencana emas Anda. Oh, inikah medali emas mal gaib? Berarti aku punya akses lebih besar. Bisa beli barang yang tidak tersedia untuk anggota biasa. Ayo, jalan-jalan. Baik, silakan ke sini. Sialan Lu Chen, aku tidak akan membiarkanmu. Ini, dan itu. Semua 5 koin besi, uang bukan masalah. Kalau gitu, pakai kartuku. Su Xiaohua, kamu kenapa di sini? Kenapa? Cuma kamu yang boleh jalan-jalan di mal. Aku tidak boleh. Ada apa? Biar aku lihat kamu beli barang untuk cewek lain gak? Gak, cuma beberapa ramuan dan obat spiritual. Harganya juga lumayan. Aku kembalikan uangnya. Aku nggak mau. Ya sudah, lupa kamu ini cewek gila. Lain kali aku traktir makan. Aku pergi dulu. Xiao Chen, sebenarnya ayahku bulan ini gak kasih uang jajan. Barusan beli barang buat kamu, uangku habis semua. Sekarang aku jadi orang miskin. Bisa nggak kamu kasih aku hadiah? Bukannya aku harusnya kembalikan uangnya. Aku nggak mau uang, aku mau kamu yang kasih hadiah. Hadiah? Tolong dong Xiao Chen. Kamu belum kasih aku hadiah. Ya sudah, kamu mau apa? Itu. Gak ada apa-apa.
Su Xiaohua, kamu ini usil banget. Wajah Xiao Chen lembut banget. Sudah, aku serius. Hadiahnya, cuma pelukan aja, boleh nggak? Su Xiaohua, dadah. Xiao Chen, aku pasti akan tunjukkan ketulusanku padamu. Untung larinya cepat, kalau diterusin, gambar colbaku bakal hancur. Sekarang, waktunya menelan. Ini aku, ya ampun, berhasil. Critical hit jadi 3S, hasilnya udah dapet Crown Farmer, loh. Tapi, tidur dulu, jangan kebanyakan angan-angan. Aku juga bisa critical hit, kok. Boba critical hit yang dibeli kakak. Baru diminum seteguk. Sudahlah, gak usah berantem sama Suizhan. Kekuatan ilmu hantu level 3S terlalu besar. Peluru dingin ini bakal kusimpan dulu buatmu. Delainya sekitar sejam. Lapar banget. Suizhan, habis tenaga, kelaparan, itu wajar. Aku mau makan. Xiao Chen emang doyan makannya. Cara makannya yang lahap itu juga keren. Aku suka. Kalian ini, Lu Chen, kamu tuh babi ya? Kok bisa makan sebanyak itu? Gimana? Berdua di mall tadi belum cukup berlutut. Gue lututin ibumu. Sekarang juga gue habisin loh. Lu Chen, coba lagi sentuh pacar gue. Coba ya coba. Bagus sekali pukulannya, Xiao Shen. Gue juga belum pernah dengar tembakan pinggang sekeras itu. Ayahmu maju, bunuh sampah ini. Ada apa? Gempa. Dasar bodoh. Ini bukan gempa. Ini hantu level S datang lagi. Siapa yang mau kabur cepat? Hantu level S, kalau gitu cepat kembalikan. Tangan hantu level S milikku. Tian mau kabur, menunggu aktivasi. Volume besar, cuma sistem spirit. Gak bisa ikut campur, gak boleh terlibat. Xiao Chen, lihat, apa itu? Itu Soul Testing Stone. Apa itu Soul Testing Stone? Makhluk aneh yang diuji dengan pembunuhan. Untuk muncul, minimal harus membantai ratusan nyawa. Lari. Belum ada yang bisa lolos dari tanganku. Yang Master, jangan tinggalkan aku. Tolong selamatkan aku. Jangan menghalangi. Yang Master, jangan. "300 tahun energi gelap, 10.000 jiwa keluar dari dunia biasa. Sebenarnya dia datang dengan kekosongan 10.000 esensi. Pria yang ditempa jadi ini, sebenarnya mulutnya baik. Wanita cantik mencari tulang, bukan mainan keluarga yang digantung. Tuan Guiyu, orang tuaku cuma punya satu anak laki. Keluargaku kaya, seluruh keluargaku bisa jadi budak tuan. Kalau gitu tiarap dulu. Gonggong 2 kali dengar-dengaran. Bagus, kalau begitu aku terima kamu sebagai anjing.
Pidan, analisis untuk kemampuan dan karakteristik. Guyu di depan ini. Jangan ganggu gue. Masker wajah aja nggak dikasih. Dasar cucu setan. Tunggu. Ketemu. Soul Shooting Stone. Memiliki Peel of 10,000 Souls yang licik. Aku yang menakutkan. Membunuh tanpa berkedip. Juga suka memaksa wanita manusia jadi budak. Waduh. Dasar sadis. Dasar Lucen. Gue aja jadi anjingnya makhluk aneh. Lo juga jangan berharap enak. Tuan yang terhormat. Si sampah Lucen. Hari ini bikin gue berlutut di depannya. Ini menghina wajah Tuan. Mohon Tuan bertindak. Bunuh dia. Hah? Benarkah? Ah. Asal kamu mau lepaskan Xiao Cheng. Syarat apapun aku terima. Aku bisa kasih kamu banyak sekali kain hantu. Cewek cantik yang kaya. Nyawanya. 1 juta koin hantu. 1 juta koin hantu. Meskipun keluarga Su mau menebus, gak ada uang sebanyak itu. Baik, aku setuju. Asal kamu tidak menyakiti Xiao Chun. Meski harus jatuh miskin aku akan berikan padamu. Dia rela jatuh miskin demi menyelamatkanku. Su Lianyue gila ya. Mengorbankan segalanya untuk seorang sampah. Tanda tangani kontrak jual jiwa ini. Jiwa dan asetmu akan selamanya jadi milik kota ini. Aku tanda tangan. Jangan tanda tangani. Nakalin cewek itu bukan keahlian. Berani-beraninya merusak urusanku. Jangan sakiti Qian. Qian sudah baik, sekarang bisa lepaskan dia. Tentu saja, tidak bisa. Dasar kecil, kamu ini terlalu bodoh. Seberani hantu. Nyawanya dan jiwamu sudah pasti aku ambil. Tidak. Su Lianyue. Darahnya manis sekali. Kamu baik-baik saja. Xiao Chen. Sungguh disayangkan. Aku tak sempat mengejarmu. Bolehkah aku memelukmu? Xiao Chen. Aku sungguh sangat menyukaimu. Aku takkan membiarkanmu mati. Nyawanya hampir terpisah, jiwanya akan kembali ke asalnya. Kamu tak bisa mengubah apapun. Kepala batu. Kau pikir ini sudah berakhir? Momen terakhir ini akan membuat tubuhnya hancur berkeping-keping. Kau cuma perempuan bodoh tanpa otak. Berkelahi demi sampah sampai jadi budak jiwa. Dengan kecantikannya, pasti akan disambut dengan penuh semangat oleh ribuan arwah penasaran di dalam bendera 1000 jiwa. Setiap tahun, setiap hari, setiap detik. Xiao Chen, di kehidupan berikutnya jadikan aku pacarmu. Boleh tidak? Dasar bodoh. Di kehidupan sebelumnya aku arwah kesepian. Sejak kecil menyerap energi spiritual. Aku tak pernah merasakan apa itu kehangatan. Hitungan mundur aktivasi, 14 detik. Dasar melamun. Ibu meninggal, ayah pergi. Aku kembali jadi anak haram yang tak diinginkan. Tak pantas mendapat cinta seorang anak perempuan. Aku tak pernah menyangka. Akan ada orang yang mencintaiku dengan begitu berani. Bahkan, mati untukku.
energi anomali yang tidak kuat. Setidaknya kau masih cukup stabil. Aku akan membuat kalian mati bersama Lian Jun. Bayangan iblis surgawi, tolong aku. Aku akan membuat kalian mati bersama Lian Jun. Aku akan membuat kalian mati bersama Lian Jun. Aku akan membuat kalian mati bersama Lian Jun. Ah 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 ah. 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 Kumohon beri aku kesempatan. Ah 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 ah. Ah 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 ah. Hehehe. Tidak tahu ya? Kekacauan yang berevolusi dari anomali level S. Bisa juga naik level dengan critical hit loh. Lu Chen, tak kusangka kau sehebat ini. Aku salah tentang kejadian sebelumnya. Kita rujuk lagi. Ya, pergi. Lu Chen, aku sudah minta maaf padamu. Apalagi yang kau mau? Aku bilang pergi. Lu Chen, jangan kau kurang ajar. Masa aku kalah dengan perempuan mati? Satu kata lagi, kubunuh kau. Lu Chen, kakak baikku. Setelah malam ini, kemampuan luar biasa ini akan jadi milikku. Laulu, tak kusangka anakmu dari mantan istrimu begitu berbakat. Nanti saat kita ambil kemampuannya, jangan kau lembek. Asal kalian berdua senang, mengorbankan Xiao Chen tidak apa. Kalau mau salahkan, salahkan dia yang sial saja. Meski penguji jiwa sudah mati, tapi kontrak jiwa itu sudah menyebabkan luka parah pada jiwa Su Lianyue. Sudah tak tertolong lagi. Meski bola matamu ini penuh urat darah. Jangan khawatir, jiwa Lianyue yang dingin ini masih bisa diperbaiki. Loh, terima tugasnya tidak? Terima. Dasar anak sial, tunggu dulu. Tugasnya adalah pergi ke rumah sakit jiwa gila hantu level S, mencari pasir jiwa, rumput kembali jiwa, bulu 9 neraka, 3 ramuan spiritual, lalu menyatukannya menjadi pil perbaikan jiwa ini. Kalau tugas berhasil, si telur terang ini akan memberimu bakat hantu level 3S secara cuma-cuma. Selamat tidur. Lokasinya di mana? Aku berangkat sekarang. Aku nggak tahu. Ini aku lagi manjain adikmu. Tahu, telur asin brengsek, kasih tugas tanpa navigasi. Anakku. Paman Su, aku bisa selamatkan Lianyue. Di dunia hantu High CG, di rumah sakit jiwa itu ada obat yang bisa memperbaiki jiwa Lianyue. Tempat itu sangat berbahaya. Manusia masuk, mati tanpa suara. Seberbahaya apapun, aku akan pergi. Bagus sekali nak, Lian Yu tidak salah menilai. Ambil ini. Ini. Gulungan teleportasi ke rumah sakit angin. Kalung ini adalah pusaka turun-temurun keluarga Su. Dewa Jalan, Lian Yu kupercayakan padamu. Tenang Paman Su, aku pasti akan menyelamatkan Lian Yu. Paman Su, bukannya Anda seharusnya di ruang perawatan. Aku turun untuk mengambil sesuatu. Sesuatu apa? Nyawamu. Dasar kau. Anak baik, aku ibumu, tidak ingat lagi. Wanita jalang, tidak percaya ibu akan membunuhmu, tapi aku ibu tirimu. Lau Chen, maafkan aku. Kak,
Aku sudah lihat video kau mengalahkan penguji jiwa. Sangat kukagumi. Jadi, kekuatanmu sekarang milikku. Omong kosong, kekuatan hanya bisa diturunkan sendiri. Bunuh aku. Kau tetap tidak akan mendapat kekuatanku. Siapa bilang tidak bisa? Pedang ini adalah senjata misterius khusus. Bisa mengunci kekuatan, memindahkannya secara paksa. Apa yang diinginkan anakku? Harus menjadi miliknya. Lao Luo, cepat bertindak. Xiao Chen, jangan salahkan ayah. Sebagai kakak, kau harus mengalah pada adik, menghormati ibu tirimu. Lu Yuanshan, kau memang hebat. Tenang nak, sebentar lagi selesai. Kak, mau bagaimana lagi? Siapa suruh ibumu mati muda? Mulai sekarang kita bagai langit dan bumi. Kau bahkan tidak layak jadi anjingku. Aduh, kau benar-benar menghancurkannya. Wah, di saat genting. Liang dan yang harus menyelamatkanmu. Orang tak berguna tanpa kekuatan. Hanya mati yang bisa menjaga rahasia. Ini. Bagaimana bisa membiarkannya kabur? Bagaimana jika setelah sembuh? Dia balas dendam. Jangan khawatir, ini gulungan teleportasi keluarga Su, menuju rumah sakit terkutuk 4 musim. Kekuatannya sudah diambil, lukanya parah dan sekarat. Pasti tidak akan kembali, maafkan aku. Xiao Chen, jangan salahkan ayah. Ayah juga ada kesulitannya. Benar nak, sekarang yang paling penting adalah secepatnya menyatukan tulang ini, mengaktifkan kekuatan, baru bisa bersinar dalam upacara kebangkitan, kekuatan 7 hari lagi. Apakah kita bisa mengalahkan keluarga Su, menjadi orang terkaya baru, tergantung padamu. Tenang saja, ayah. Aku pasti 100 kali lebih kuat dari Lu Chenxi. Tak berguna itu. 7 hari lagi, aku pasti akan jadi pusat perhatian, bakat pilihan langit. Manusia, baunya darah. Sudan, bangunlah. Banyak hantu malam, mereka bangun. Jangan sakiti suamiku. Maaf suamiku, Suzhen terlambat datang. Jagalah ritualku. Setelah aku menyatukan pusaka keluarga Su, aku akan sembuh. Ini barang bagus loh. Kertas putih mengejutkan hati, pukul anjing, dan sembunyikan aura penantian 1000 tahun. Berani memukul anjing, menekan kejahatan, sebagai harapan terakhir umat manusia. Ajaran khusus. Saat terjebak dalam situasi tanpa harapan, bisa memicu tekad pantang menyerah rakyat. Karena itu bisa menghindari pasukan menyapu taman. Dasar keluarga Su sungguh mengerikan, bahkan memiliki warisan kuno. Selanjutnya, masih ada Wan Hongsan yang juga level S. Ini dia, lihat Wan Liang beri kamu peningkatan kritis. Kecepatan dewa tak terkalahkan. Apa-apaan ini? Kamu satu ikat pinggang tembak sebanyak ini. Gendut, besar sekali. Suamiku bodoh, Wan Hongsan adalah pusaka misterius. Berbeda dengan tongkat manusia, memaksakan penyatuan, pasti akan menolakmu. Suamiku, biar aku yang selamatkan kamu. Aduh, cucu. Nenek tua ini hampir saja membaca tulisan. Aduh, tidak tersisa setetes pun. Peningkatan berhasil, senjata level 3S. Bai Nayin, pusaka Buddha, Ai Nayin. Menyimpan roh kepercayaan semua makhluk. Di mana cahaya Buddha menyinari, kejahatan tak berdaya. Roh kepercayaan dalam Bai Nayin adalah kerusakan nyata, tidak terpengaruh efek apapun, mengatasi semua aturan misterius. Kuat sekali. Tapi kenapa aku tiba-tiba lemas? Ah, bodoh.
Baru sekarang kau bangkitkan tubuh Wusu, langsung menyatukan dua pusaka senjata, level S atau lebih tinggi. Tentu saja terkuras habis. Memang ada yang namanya tingkatan, tentu saja, suamiku. Baik makhluk aneh maupun pengguna kekuatan supranatural, semuanya memiliki tingkatan. Meskipun kau memiliki senjata level S ke atas, bahkan bakat energi aneh level S, tapi bakat hanya menentukan batas atasmu, sedangkan batas bawahmu ditentukan oleh tingkatan. Semakin tinggi tingkatanmu, semakin kuat energi mentalmu, dan kekuatanmu pun akan meningkat. Lalu bagaimana cara meningkatkan tingkatan? Setiap tingkatan memiliki 9 lapisan. Bunuh monster untuk naik level. Asah dirimu. Penyerap api? Bisa dengan latihan ganda bersamaku. Latihan ganda itu nanti saja dibahas. Aku masih harus mengumpulkan bahan obat untuk Yan Yan. Ada lagi. Dia rela mengorbankan dirinya, mengembalikan tulang-tulangku, menghancurkan hatiku. Aku bersumpah akan membalas dendam ini. 10.000 kali lipat. Gue lompat. Kau pikir kau punya? Kok satu telur pitan ini auranya begitu dahsyat? Siapa yang berani ganggu gue? Hajar. Aku carikan informasi untukmu. Nah, tolak dadanya, lewati 5 lapisan leher dalam 1 malam, dan berubah setara dengan manusia yang terbangunkan leher lapis 5. Berwatak haus darah, menemani lautan darah. Memiliki kemampuan khusus untuk menekan kekuatan supranatural. Lempar aku keluar. Lalu, gue bunuh lo dan cungkil jantung lo. Kalau nggak buka pintu, gue kunci lo di sini juga. Kepalaku. Nyangkut, lepaskan aku. Nyangkut. Aku akan keluarkan kau sekarang. Selesai beres. Habisin terus mau pergi begitu aja. Hati dan liver MU yang tangguh itu paling enak, favorit gue. Omongan ini gak ada habisnya. Nih, pakai penggembira haus darahku. Kau kabur dari pulau terpencil jadi apa sih? Ini makhluk apa sih? Cerminku. Membunuh hantu madu di rumah sakit jiwa. Tidak hanya dapat minuman, tapi juga meningkatkan potongan cermin. Ular. Yes, ajaib deh. Nah selanjutnya, naga air rumah sakit jiwa dengarkan baik-baik. Bersihkan lehermu, tunggu ajal. Tunggu ajal. Mulai mencari Uri. Uri enak didengar volumenya. Iya, Yuri alasannya ya. Mau main gambar dance, hehe. Hus. Sayang, mau kemana? Serem banget, tolong. Banyak banget hantunya. Harus coba jurusku ini, segel langit membara. Mantap, menangkap hidup-hidup hantu emang cepat. Sebentar saja, terbangunkan langsung naik 1 lapisan. Lanjut ke bawah, waktunya naik tingkat. Halo, ganggu sebentar ya. Hati-hati, lawannya di level H. Lapis 9 kekejaman, Raja Hukum Halilintar. Aku tahu, Direktur Yang, suka terapi membaca. Selesai. 6 hari. Ini lapisan terakhir. Ramuan ajaib sudah terkumpul. Telur Pithan. Tukarkan dulu bakat energi hantu level 3S untukku. Selamat ya, cucu. Telanlah telur besar tonik ini. Otomatis terbangunkan energi hantu 3S. Bakat bulan purnaya menguasai arwah. Ayo, cucu. Ini kain jalan yang sudah kusiapkan. Lama untukmu.
Cucu, tahan ya. Jangan sia-siakan keberuntunganku di hadapanku. Api giok hangat, tunjuk ke sudut kanan. Perbudak 10.000 hantu, Raja Iblis Cahaya, Raja Iblis Cahaya. Bisa memaksa memperbudak persahabatan hantu. Cocok banget dengan keinginanku. Sudah lama ngentot, selesai dengan mudah. Suamiku, selamatkan aku. Aku terjebak di lapisan ini selama 6 hari. Ada persahabatan hantu level S di 5 lapisan ini. Kami semua bukan lawannya. Alasanmu bagus, sayangnya kau salah orang. Kapan kau sadar aku bukan siluman ular itu? Sejak pertama kali melihatmu. Hancur. Suamiku, selamatkan aku. Ya, maafkan aku satu jurus tendangan belah. Ini bukan kualitasmu kan? Ini cap hantu level S, milik hantu kulit lukis. Dia bisa meniru siapa saja dengan mudah. Menciptakan lingkungan yang sulit dihancurkan, ya. Hei, bocah, kalau memang jago, coba hancurkan ilusiku dulu. Kalau ilusiku tak bisa kau pecahkan, kau akan terjebak selamanya di dalam mata gila ini. Semua orang harus membuka satu mata di sini. Awas, nanti kucabik wajahmu. Sulit? Ya. Ini tidak mungkin. Temani aku. Ini baru awal yang mengejutkan. Tidak mungkin ilusiku dipecahkan secepat ini. Cuma segini kemampuanmu. Mau melihatku? Matilah. Pembunuhan jiwa bayangan. Kelihatan senang sekali, ya? Ini mustahil. Sudah puas bermain, sekarang giliranku. Aku tak hanya bisa memecahkan ilusimu, tapi juga memperbudakmu dengan klonku. Xuanming pengendali jiwa. Tuan, jangan bunuh aku. Biarkan Hua Pinglian melayanimu. Baik, Tuan memanggil Lujia. Tuan. Lujia, saatnya kita menyelesaikan semua urusan. Membosankan. Hari ini kan upacara kebangkitan yang Master Xiaoxing, tapi kita malah harus berjaga di depan rumah sakit jiwa, menunggu sampah yang mustahil keluar. Memang tidak ada cara lain. Kepala keluarga selalu berhati-hati dalam segala hal. Laporkan pada kepala keluarga, sampah ini benar-benar keluar hidup-hidup. Terlambat. Yang Master Xiaoxing, ampun, tarik napas dalam, pusing itu wajar. Benar-benar level 3S. Memang pantas jadi anakku. Benar kan, Laulu? Halo, halo, halo. Kamu sedang apa? Itu telepon dari 2 satpam yang kau turunkan. Aku punya firasat buruk. Masih mempedulikan 2 pengawal itu untuk apa? Xiaoxing sudah bangkit. Bahkan jika Lu Chen selamat kembali, dia cuma jadi batu pijakan saja. Aku ucapkan selamat lebih dulu pada Xiao Lu untuk menjadi keluarga terkuat di kota A. Xiao Lu punya anak jenius luar biasa yang tak tertandingi. Masa depan kota A ada di tangan Lu Xing. Bagus, bagus. Xiao Lu pasti akan jaya. Sayangnya, untuk membunuh jenius yang membantai Sol Enfao, aku belum menemukannya. Dengan kekuatan seperti ini, bukan cuma kota A, tapi dunia pun harus kukuasai. Bakat alamiahku tak tertandingi. Bakat curian, pantaskah disebut tak tertandingi? Apa?
Lu Chen. Kau bisa menatapku dengan tatapan tajam, menguasai kekuatan diam. Tak menyangka aku masih hidup, ya? Hidup lagi lalu bagaimana? Aku sudah menyatu sempurna dengan lembah iblis surga. Membunuhmu semudah menginjak semut. Pedang, datang. Hari ini akan kuperlihatkan sendiri padamu. Rasanya tercabik-cabik oleh kekuatanmu sendiri. Kakak. Semua yang kau curi dariku. Harus kau kembalikan. Jangan, jangan. Ibu, selamatkan aku. Bajingan. Xiao Chen. Itu tulang kekuatan adikmu, adik. Brengsek, aku akan membunuhmu. Xiao Xing hanya mengambil kekuatanmu. Kau kan kakaknya. Masa tidak bisa mengalah? Dia cuma seorang anak kecil. Salahnya apa? Anak durhaka? Teganya kau mencabut tulang kekuatan adikmu sendiri. Bajingan, aku tidak mengakui kau sebagai anakku. Kau ingin membunuhku. Kalau bukan karena hubungan darah yang menyedihkan itu. Berapa nyawa yang kau punya untuk kubunuh? Aku hanya mengambil kembali milikku. Pantasan Lu Chen menghilang selama 7 hari. Begitu kembali langsung menyerang keluarga. Ternyata mengalami nasib buruk seperti itu. Bocah ini berani melawan Xiao Lu, benar-benar tidak tahu diri. Dia tidak tahu kalau di belakang istri Xiao Lu berdiri Dark Blade Hunter Group. Dark Blade Hunter Group. Petugas Lin. Organisasi bayaran kekuatan khusus pantas jadi sandaran. Kalau begitu, sandaran Lu Chen adalah. Kalau begitu, pelindung Lu Chen adalah. Ini adalah kantor penjaga kemampuan istimewa milikku. Petugas Lin, maksudku bukan begitu. Lu Chen, kau binatang. Betapa kejamnya hatimu, aku akan kuburkan kau bersama anakku. Yuelan, aku juga sedih Xiao Xing telah pergi. Tapi Xiao Chen adalah satu-satunya putraku yang tersisa. Pergi kau, Lu Yueshan. Kau cuma seorang pengecut yang bahkan tak bisa melindungi anakmu sendiri. Kalau masih banyak bicara, kau akan kuhajar juga. Xiao Xing, pedang wanita ini juga membunuh Ji Wuqing. Ternyata ibu tiriku ini, latar belakangnya cukup besar ya. Hah, baru sekarang menyadari. Sudah terlambat. Pedang ini tak hanya bisa mengunci kemampuan istimewa, tapi juga bisa membuka ruang untuk memanggil ahli pedang gelap. Yuelan, apa yang terjadi? Kakak keempat, dia membunuh Xiao Xing. Binatang, kau mencari mati. Hati-hati, bocah ini adalah ahli cermin yang mahir. Ahli cermin di hadapan formasi Fajra kami bagai semut. Sampah, berani membunuh keponakanku, matilah kau. Suamiku, awas, Suzhen, kenapa kau datang? Hamba merasakan suami tercinta dalam bahaya. Langsung datang secepatnya. Siapapun yang ingin menyakiti suamiku, harus mati. Memang benar Suzhenku, masih selalu begitu perhatian. Tuan Angin jangan gegabah. Keempat orang ini adalah ahli pedang Jingdong tingkat 9, terutama mereka. Mereka memiliki formasi kekebalan mutlak. Begitu masuk, baik serangan kemampuan istimewa maupun fisik, sama sekali tak mempan pada mereka. Tuan, berhati-hatilah. Kekebalan mutlak, kebetulan sekali. Bukan? Cocok banget nih. Angkat busurmu, sekali tembak dia pasti masuk sarang. Apa sekali tembak? Serangan tanpa wujud ini, mukamu terlalu tebal ya. Siapa yang bakal kalah? Pertarungan sihir. Cukup, masih mau pamer di sini. Kata-kata ini, biar diucapkan setelah mati,
juga tak apa. Formasi Vajra ganas. Formasi Vajra yang dibentuk 4 ahli tingkat 9. Begitu formasi terbentuk, mustahil dipecahkan. Nuo Chen, ibu akan membakarmu hidup-hidup. Di bawah kekebalan mutlak kami, yang bisa kalian lakukan hanya menunggu mati dengan patuh. Hah? Apa? Suamiku? Aku benar-benar tak bisa mengumpulkan energi hantu. Aku juga. Hamba bahkan rela jiwa raga hancur, asal suami tercinta bisa selamat pergi dari sini. Aku juga. Seluruh tubuhku terus-menerus tak bisa seimbang. Kalian berdua, cukup. Aku yang mati. Mengganggu wanita? Itu keahlian apa? Cuma mengandalkan sehelai kain dekil, mau menahan telapak Vajraku. Kurasa kau si sampah ini sudah gila, berpura-pura jadi pengemis, lumayan menarik. Habis sudah, bahkan harta Buddha Banai saja tak kenal, masih berani menggunakan formasi Buddha. Ini mustahil, di dalam formasi Vajra. Tak ada yang bisa menggunakan kemampuan istimewa. Kalau Tuan tak bisa menghargai, maka aku akan merampas seluruh perasaanmu. Apa? Fenomena langit dan bumi, ini pasti pusaka langka yang mengganggu dirinya sendiri. Yin Chen, kekuatanmu sebenarnya seberapa kuat? Aku pasti akan menyelamatkanmu. Kau tak mungkin bisa melukai kami. Formasi Vajra kebal terhadap semua serangan. Maaf ya, aku spesialis menangani kekebalan mutlak. Tidak, ini mustahil. Di tubuhku ada lentera nyawa penyembuh, kau tak bisa membunuhku. Dia tadi teriak apa ya? Bahaya, Lu Chen, jangan sekali-kali mendekat. Pergi, sudah terlambat. Untung Banai aktif sendiri. Ini. Suidaoer, kali ini kau benar-benar akan hilang ya. Ada ahli kemampuan istimewa yang sedang mendekat dengan cepat. Kau masih belum kabur. Nanti kita semua mati. Cepat lari. Jangan melawan. Ini kristal teleportasi kantor kemampuan istimewa. Berikan aku satu kesempatan untuk hidup. Kuat sekali. Inikah ahli kemampuan istimewa? Kakek, akhirnya kakek datang. Si sampah Luzun itu tak hanya membunuh Xiao Xing, tapi juga membunuh kakak keempat mereka. Saat lentera terang meledak, aura bocah itu terkunci. Dia tak bisa kabur. Kakek, aku adalah suami Yuelan. Xiao Xing dan Xiao Chen adalah anak-anakku. Sebenarnya, kita ini satu keluarga. Kamu. Si pecundang seperti kamu, pantas saja disebut satu keluarga denganku. Cepat atur semuanya. Carikan beberapa ahli setidaknya di atas level Yuneng. Aku ingin anak itu mati tanpa kuburan. Siap. Petugas Lin. Kita mau kemana ini? Keadaan mendadak. Aku tak sempat memilih tujuan. Sepertinya, kota Bing yang sudah jatuh. Ada korban jiwa. Petugas Lin, ini bagaimana? Mereka adalah makhluk aneh, jadi terlempar keluar. Petugas Lin, sudah kubilang jangan khawatir. Mereka pasti aman. Maksudku, sepertinya kita ngebut. Terowongan biru kekuatanmu ini, kok tanya aku?
Ah, maaf, saudara. Jangan, jangan. Dia lari kenapa? Sepertinya mengira kita hantu. Bukan, memang ada hantu. Siapa? Siapa di luar? Jangan nakut-nakuti aku. Aduh, aku pergi. Xiao Yu, tolong aku. Cepetan, Kak. Ini, jurus apa? Petugas Lin biasanya tidak main internet. Ah, cuma hantu kecil. Mana bisa banding dengan burung besar timur lautku? Timur laut adalah kampung halamanku. Hai. Saudara, panggilannya. Terima kasih, namaku Lu Duangen. Saudara, nama ini, asli. Tentu asli dong. Keren. Ah, terima kasih. Jangan banyak bicara, cepat keluar. Kota BI tidak aman. Kota BI adalah kota terdampak paling parah setelah insiden bulan hantu. Disebut wilayah hantu tingkat SS oleh biro kami. Di sini, penuh dengan makhluk aneh. Bisa muncul celah dimensi. Petir ilahi jatuh ke dalam adegan aneh. Membuat kebijaksanaan manusia mati sia-sia. Tentu, semakin banyak kilat, semakin banyak peluang. Kota B telah melahirkan banyak kekuatan super. Sebelum celah dimensi muncul, ada tanda apa? Umumnya ada 3 tanda, yaitu, apa tanah tiba-tiba retak. Lalu bersinar. Akhirnya dari retakan keluar uap. Benar? Rupanya kamu sebagai penduduk asli kota B, lebih paham. Bukan? Bukan aku paham, tapi sepertinya ini yang sedang terjadi di depan mata kita. Aduh, kok salah tempat? Tolong. Ini tempat apa? Selamat datang bertiga di kasino anehku. Kasino ini bertaruh dengan nyawa. Menang bisa keluar selamat, kalah, berarti mati duluan. Hari ini aku sengaja datang menantangmu. Aku takkan bertaruh sepeser pun. Jangan melawan. Menolak makhluk aneh di garis depan. Bisa langsung mati. Si pirang itu menyebalkan. Aduh, sial. Bos. Aku cuma bercanda. Coba halangi aku ini paling suka berjudi. Bagus, yang tahu situasi adalah pahlawan. Hahaha. Tapi, masih kurang 3 orang untuk memulai permainan. Perjalanan ini ada barrier aneh khusus. Pejuang di atas level Yuneng tidak bisa masuk. Token ini bisa menekan level, efektif dalam 10 li. Kamu bawa 2 ahli baru yang meledak ke level Yuneng. Masuk dan tangkap anak itu untukku. Aku akan menunggu di sini. Secara pribadi menghancurkan anak itu hingga debu. Siap. Ayo, masuk kota. Kota B yang luas ini, anak itu bisa sembunyi di mana? Sembunyi dimanapun tak berguna. Dia telah ditandai oleh lentera nyawa Yuneng. Kita bisa menemukannya kapan saja. Tanah ini kok retak. Akhirnya datang juga. Ini mana? Ada apa? Baik, sekarang lengkap sudah. Kalian. Dasar binatang, kembalikan nyawa anakku. Lidali, serang. Ada yang tidak beres? Kekuatan? Ku dibatasi. Tipu muslihat sampah macam apa ini? Aku juga dibatasi. Banyak bacot, bikin kesal. Izinkan aku mempersembahkan kembang api untuk kalian. Jarum ini efek sampingnya sekuat ini. Jangan iri padanya. Bacalah, nanti kau juga akan jadi kembang api berwarna darah.
Sekarang, kuumumkan permainan dimulai. Aturan permainan taruhan nyawa ini sederhana. Di layar akan muncul pertanyaan dalam mode rebutan. Bersamaan, mekanisme di dalam kasino akan diaktifkan. Dinding jarum baja akan maju 10 cm setiap menit. Permainan menggunakan sistem poin. Terbagi menjadi dua pihak. Lu Chen, Lu Duangen, Lin Yu. Kalian bertiga satu pihak. Li Yuelan, Lida, kalian berdua satu pihak. Jawab benar dapat 1 poin. Sistem 9 babak 5 kemenangan. Pihak yang pertama mencapai 5 poin memenangkan permainan. Perkenalan aturan selesai. Semoga beruntung. Tunggu, tidak adil, kami cuma 2 orang. Sementara mereka bertiga. Awalnya kalian juga bertiga. Siapa suruh dia cari mati sendiri? Kalau masih banyak bicara, aku bunuh kau langsung. Tidak, tidak akan banyak bicara lagi. Hitungan mundur 1 menit. Bersiaplah mulai. Fokus menjawab. Kita lebih banyak orang, peluang bertahan lebih besar dari mereka. Pengalamanku lebih banyak dari kalian. Mau menang dariku. Jangan mimpi, bisa lewati kamu. Tapi aku ingat sifat, Mbak Inayi. Bisa mengatasi semua aturan hantu. Berarti aku bisa. Langsung jungkir balikan meja. Shuizai, menurutmu hal terpenting bagi manusia apa? Kalau ada angin, cepat keluarin. Yang paling penting tentu saja teman seperjuangan dong. Shuizai, sekarang Ben Liangdan beri tugas padamu. Menangkan pertandingan, keluar hidup-hidup bersama. Hadiah tugas, kekuatan 3S. Kekuatan 3S. Sepertinya harus bertahan sebentar lagi. Selanjutnya, wah, giliranku tampil nih. Di sini aku yang pegang kendali. Kamu baik-baik saja. Tenang, kalian tidak perlu ikut campur. Lihat bagaimana aku dengan mudahnya, dan santai memenangkan pertandingan. Permainan dimulai. Pertanyaan pertama, sesuatu yang putih panjang, dihisap merugikan kesehatan. Rokok. Paruh ayam. Kamu gila ya? Poin untuk Lu Chenfang. Pertanyaan berikut, kenapa ayah Xiaoming setelah selesai makan berat badannya tidak berubah? Karena dia ditimbang setelahnya. Jawaban benar. Pertanyaan berikut, bagaimana kanibal memenuhi vitamin? Li Yuelan, kalian yang jawab. Makan. Makan tumbuhan. Jawaban benar. Ayo, kami sudah menemukan polanya. Pertanyaan berikut, kenapa orang Amerika tidak jago main Honor of Kings? Wah, pertanyaan jebakan nih. Karena mereka mulai kurang 2 menara. Jawaban benar. Pertanyaan berikut, kenapa Louis XVI makan prasmanan tidak bayar? Karena bayar per kepala. Benar. Di mana sinyal ponsel paling buruk? Ningbo, karena telepon dari Ningbo tidak bisa tersambung. 4 lawan 2. Kalau orang mati jadi bintang, lalu Xiang yang akan jadi apa? Hihihi, pertanyaan penentu kemenangan nih. 4 lawan 2, tidak boleh. Serang. Wah, masih pakai barang kecil, gitu? Masih punya muka nggak sih? Kalian lebih banyak orang masih curang pakai buku. Siapa yang sebenarnya tidak punya muka? Orang tua punya buku tidak dipakai? Buat apa dong? Bikin kesal? 2 bego anak sundal. Udah ah, semua berhenti main. Waduh, hidup nih, dasar si tua bangka. Berani duluan nyerang, gua habisin lu. Sok jagoan di depan gua. Aduh, bakal gua penuhi sampai lu meledak. Ayo coba, teriak lagi. Rasain jurus anjing pemburu dari timur laut. 18 jurus sungai, tendangan 2 serangan dari si Jiang. Lantai laut yang rata, gua cekik, 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 gua bunuh lu. Jenderal Li, cabul. Hah? Batu dan air seni. Katanya santai dan tenang, di mana itu? Serang dulu, jangan sampai Dong Tian kena rugi.
Kalian yang benar jumlahnya banyak. Gak terima? Ayo yang gak terima berdiri. Sini, coba terima jurus pukulan belakang kepala dari Hulu Dao. Gimana? Ini maksudnya apa? Menang? Kita. Kalian pikir tempat judi gua ini apa? Gua duduk manis aja. Dia nggak berniat melepas kita pergi. Kita menang? Lu mau apa? Gua lagi nggak senang, jadi cuma satu dari kalian yang bisa hidup. Jadi, siapa yang mau mati? Hah? Saudara Lu Chen, kalau lu bisa keluar hidup-hidup, tolong bilang ke Xiao Yu. Gua pernah mencintainya. Lihat, urusan kayak gini, lebih baik lu yang kasih tahu sendiri. Aturannya berubah, kalian jawab pertanyaan. Sambil gua tusuk kalian pakai pisau, gimana? Gak menepati janji. Bisa apa lu? Dasar bejat. Teriak kencang banget, ya mulai dari lu dulu. Lihat lu bisa teriak sampai tusukan keberapa? 100 tusukan? Berani mulai dari gua. Kurang 1, gua temui lu. Saudara Lu Chen, beneran jantan banget. Lu yang pertama berani di tempat gua. Berlawanan sama gua kayak gini. Tempat lu. Sob, gimana caranya lu bisa? Bodoh banget. Ini nggak mungkin. Gua bunuh lu. Maaf, hukum gua lebih tinggi dari punyamu. Wah hebat banget, ini terlalu keren. Kak, jangan bunuh gua udah tahu salah. Gua nggak bunuh lu, cuma permainan lanjut. Gua tanya, lu jawab. Nggak masalah. Gua tanya, 1 tambah 1. Sama dengan 2. Ini pertanyaan macam apa sih? Gua jawab benar. Kak, kenapa jawab benar juga ditusuk? Siapa bilang lu jawab benar? Pertanyaannya udah selesai. 1 tambah 1 dalam kondisi apa sama dengan 3? 1 tambah 1 dalam kondisi apapun. Gak mungkin sama dengan 3. Lucuan, sengaja. Si pemilik arena judi ini, kayaknya belum pernah nonton Benshan kasih kue. Salah. 1 tambah 1 sama dengan 3 kalau salah hitung. Lu juga nggak bilang termasuk kalau salah hitung. Ya coba lagi. 1 tambah 1. Kalau hitung benar sama dengan 2. Kalau hitung salah sama dengan 3. Jawaban benar. Dan jawabannya nggak bisa disanggah. Kali ini. Kebiasaan nusuk, maaf. Gak apa-apa, gua maafin. Kenapa tiba-tiba dicabut? Gak boleh cabut, maaf. Jangan, lagi gak boleh tusuk. Terus lu tusuk masuk terus dicabut. Lu kasih keputusan dong. Si lautan ini emang jagoan. Udah ditusuk bolong-bolong, tetap aja gak bersuara. Seharusnya, udah mati beneran. Itu pasti gak mungkin. Hah, ini. Membunuh makhluk aneh, malah bisa naik tingkat. Lu nggak tahu, asal tingkat makhluk aneh, itu cukup tinggi. Tingkat yang bisa lu naikin juga, tinggi. Ah, Saudara Danggen, lu ngapain? Saudara Lu Chen, tusukan lu tadi kurang keras, dan kurang cepat. Hah, Pak Polisi Lin, sekarang Li Welan juga udah mati. Apa kita bisa balik ke kota A? Nggak bisa, lihat telapak tangan lu. Ini, Raja Kegelapan, Li Xuanren, punya cara khusus untuk memburu target. Dia sudah mengunci posisimu. Benar-benar tak bisa lepas darinya. Tenang saja, kota Li Cheng punya barrier misterius. Petarung selevel Li Xuanyuan tak bisa masuk. Yang lain juga bukan lawanmu. Jadi, Li Xuanyuan saat ini, pasti masih mengepung kita di luar kota. Betul? Tapi aku sudah hubungi Julin. Kita hanya perlu bertahan beberapa hari. Pasti ada yang datang menolong.
Bagus sekali, Shuai, tunggu pil ajaibku datang lagi. Lebih baik aku mati, loncat dari sini, daripada makan pil jelekmu lagi. Kamu ini memang susah diatur. Itu obatnya? Benar-benar luar biasa. Sudahlah, Shuai, ingat bayar 100 botol pil suci. Kali ini kemampuan S3, tubuh abadi, khusus bisa picu critical experience. Saat mati level turun, tapi dapat keabadian. Efeknya permanen. Dan bisa dapat critical experience, walaupun level turun. Bisa cepat naik lagi, asyik banget. Sudah, Sui, jangan terlalu senang. Aku merasakan, bahaya besar akan datang. Ada tugas lagi. Dalam 24 jam, naikkan Shield of Forbidden Energy 1 tingkat. Hadiahnya 1 pecahan Ghost Origin Needle Halberd. Kerjakan. Aku tidur dulu. Apa itu Ghost Origin Needle Halberd? Selesai tugas. Cuma dapat 1 pecahan. Apa barang ini? Lebih berharga dari kemampuan S3. Hahaha. Ayo, bawa aku ke area paling berbahaya di kota ini. Mau ngapain? Grinding level? Dalam 24 jam, aku harus naik ke Energy Shield Realm. Kamu baru level 6? Mimpi kali. Banyak orang seumur hidup tak bisa capai Energy Shield Realm. Coba dulu, baru tahu. Di sekolah Taoyuan ada ribuan makhluk setara manusia Master Realm. Tapi kita cuma 3 orang. Tak apa, habisi sampah di sini dulu. Lalu keluar kota, bunuh Darkblade. Wah, lu hebat sekali. Master Realm, kebetulan sekali. Insiden misterius kedua akan datang. Mungkin, memang bisa selamatkan dunia. Hati-hati. Ini, hebat kan? Jangan remehkan aku. Ada aku juga. Hehehe, aduh. Fitur Immortal Demon Body terpicu, Experience Critical. Wah, kalau critical terus begini. Habisi semua hantu di lapangan ini pasti naik level. Aduh, aku. Gila, bunuh sehari semalam. Benar-benar berhasil naik ke Energy Shield Realm. Lu tak terkalahkan. Pengalaman ini, nanti istri bisa lahirkan 80 anak sekaligus. Rambut kuning brengsek, mulutmu. Xiao Chuan masuk. Ajar baik-baik kucing itu. Lu Chen, sekarang mau kemana? Tentu keluar kota. Bunuh anjing tua Suanyuan. Sudah sehari semalam. Sepertinya, anak itu. Baru hilang 2-3 hari. Sudah naik ke Energy Shield Realm. Kecepatan latihan yang menakutkan. Nanti pasti jadi ancaman besar. Energy Shield Realm tingkat 1. Berani melawan aku. Konyol. Kalian maju. Buat anak ini sadar kenyataan. Itu 3 petarung puncak. Energy Shield Realm. Lu gede ya, kita berdua juga ikut. Walaupun ini bukan pertarungan level kita. Apa? Kita juga ikut. Bukannya itu agak terlalu jahat. Kenapa? Kamu khawatir.
dengan 3 orang itu. Lalu, itu kan Lugeku. Ah, Luge. Pedang kaku janggut para bangsawan. Mencari kematian sendiri. Memanggil angin layu dari ribuan jun. Bunuh. Bunuh kalian. Gertak sambal. Tidak. Kenapa aku tak bisa bergerak? Delapan gerbang memohon angin, langit dan bumi sama umur. Namanya memang cukup keren. Ini tidak mungkin. Lama sekali, sekarang giliranmu. Lu Chen, hati-hati, itu cuma tubuh palsunya. Lawan aku, kamu masih belum cukup. Si tua bangka, aku akan bunuh kamu, Raja Neraka pun tak bisa selamatkanmu. Ini tidak mungkin, kamu. Tidak. Luar biasa, Kak Lu. Xiao Yu pasti akan sangat mengagumimu. Jangan, Kak Lu masih muda, belum kuat menahan. Istri teman jangan disayang, Kak Lu memang orang yang berprinsip. Lu Chen, kita harus kembali ke kota A. Bulan hantu berdarah lagi. Ini, sebuah artikel, benar? Peristiwa bulan hantu 124 telah datang. Target utama erosi bulan hantu kali ini adalah kota A. Lagi-lagi bencana penghancuran kota. Lalu tunggu apa lagi? Berangkat. Lian Yu, tunggu aku. Di sini adalah kota A. Polisi Lin, apa kamu salah mengatur pertahanan teleportasi? Tidak, ini memang kota A. Kita terlambat. Kota A. Sudah jatuh. Sampah-sampah ini. Kamu tahan ya, sekarang aku antar kamu ke rumah sakit. Oh, Xiaoling sudah pulang ya, sudah percuma. Aku sudah sampai batasnya. Tidak mungkin seperti ini. Siswa Lu Chen, benarkan, sangat disayangkan. Bertemu denganmu dalam situasi seperti ini. Peristiwa pelanggaran kali ini jauh lebih mengerikan daripada yang pertama. Pelanggaran memicu tsunami darah. Dalam 2 menit sudah menenggelamkan 90% dari AX. Belum lagi munculnya ekor-ekor tak terhitung. Yang terlemah pun setara dengan kekuatan lapis 9. Banyak orang bertarung habis-habisan melawan mereka. Menyelamatkan kelompok terakhir yang selamat. Yang belum tenggelam oleh lautan darah. Semua cap hantu terkutuk itu merangkak keluar dari lautan darah. Semua orang di kota petir sudah terdesak ke ujung jurang. Tapi setelah kilatan petir itu, di angin malah muncul 3 makhluk anomali yang melampaui cermin kendali. Dengan gerakan sederhana, bisa menghancurkan segalanya. Sudah lewat. Eksistensi cermin kendali. Makhluk anomali. Dunia ini sudah tamat. Jadi, baiklah, larilah. Pergi ke kota federasi. Senior tenang,
Karena aku sudah kembali, kota ini akan kujaga. Terima kasih, Lu. Tiba-tiba, energi anomaliku habis. Apakah benar-benar tidak ada harapan lagi? Youshen, kamu di mana? Bagaimanapun juga, sebelum ayah kembali, aku harus menjaga semua ini untuknya. Suzhen, kamu sudah bekerja keras. Ayah. Selanjutnya, serahkan padaku. Saudara Duangen, tolong bantu aku. Di rumah sakit, ada seorang wanita yang terlalu banyak aku rugikan. Namanya Su Liyu. Sudah terlalu lama menungguku. Berikan pil ini untuknya. Aku takut tidak ada kesempatan lagi. Urusan penting ini, serahkan padaku. Polisi Lin, makhluk aneh di bawahku serahkan padamu. 3 sampah di langit itu, akan kuhancurkan sampai tak bersisa. Satu jengkal tanah, 1 jengkal darah. Akan kubuat kalian bayar dengan darah. Tampangnya lumayan, kok nekat banget sih? Kamu cuma anak kecil tingkat 1, masa mau coba-coba? Di wilayahku, dewa dan hantu pun tak boleh masuk. Biarkan aku yang hadapi dia. Inikah wujud yang melampaui kendali energi? Kupikir ada levelnya. Ternyata bahkan satu serangan malam pun tak bisa ditahan. Sampah. Lagi. Masih ada tenaga bertarung, menarik. Ya. Berhasil. Anak kecil, kamu buat aku marah. Selanjutnya akan kurumukan kamu sampai hancur. Cuma luka ringan saja. Ayo, takuti kamu. Terlalu lambat. Kamu pikir aku tidak bereaksi? Kalau tidak, manusia terkutuk, sampai di sini saja. Kulitnya tebal sekali, lebih cocok disebut Raja Babi Hutan. Serangan ini akan mengakhiri nyawamu. Hanya dengan kemampuanmu, kau pikir bisa membunuhku. Bahaya. Mau kabur. Habislah, aku akan mengajakmu mati bersamaku.
Lu Chen, lari cepat. Lu Chen, Lu Jun. Lu Chen, Lu Jun. Untung ada iblis abadi yang menyelamatkan nyawa. Kalau tidak, benar-benar bisa gosong di sini. Lukanya terlalu parah. Tak disangka, si tampan ini begitu kuat. Benar-benar berhasil membunuh si kasaraja barbar itu. Tapi selanjutnya, bagaimana kau menghadapi kami? Biarkan orang tua ini mengantarmu ke perjalanan terakhir. Anak ini benar-benar nekat. Ikan tua busuk, kau kena racun lagi. Satu seranganku tetap bisa membelahmu. Orang tua ini ingin lihat bagaimana kau membelahku. Ini. Xiao Chen, lama tidak bertemu, apakah kau merindukanku? Luka di tubuhnya sedang disembuhkan dengan cepat. Wah, Lu Ge, istrimu tidak hanya cantik, kekuatannya juga menakutkan. Aku juga ingin bertanya, bukannya kau disuruh menyelamatkan orang, kenapa ada energi ungu ini? Kebangkitan istrimu juga membuatku terkejut. Siapa kau? Paman Su? Lu Chen menyuruhku datang untuk memberikan peluru ini padanya. Dia benar-benar berhasil, cepat. Berhasil. Putriku, akhirnya kau bangun. Kau tidak salah pilih orang. Lu Chen itu anak yang baik. Xiao Chen. Ya? Apakah dia yang menyelamatkanku? Di mana dia? Apa yang terjadi di luar? Di mana Lu Chen? Putriku, saat kau tidak sadar, peristiwa bulan hantu kedua telah datang. Kota A menghadapi bencana besar. Lu Ge sedang melawan makhluk aneh di luar, melindungi kota A. Ini, Xiao Lu dia. Lu Ge. Ini. Dia mengalami tekanan yang terlalu besar. Tapi justru itu membangkitkan kekuatan spesialnya. Sepertinya, level kekuatannya sangat tinggi. Ini. Wah. Ini. Kekuatan penyembuh tingkat tertinggi di 3 lautan. Sangat langka dan top. Tidak hanya itu, dia bahkan langsung menembus 2 tingkat besar. Langsung naik ke tingkat pertama dunia kekuatan spesial. Memang pantas jadi wanita di samping Lu Ge. Sama anehnya seperti Lu Ge, membandingkan diri sendiri dengan mereka bikin mati. Kau bilang dia bangun langsung dapat kekuatan level 3S. Langsung naik tingkat lagi. Xiao Chen, bagaimana? Aku tidak mengecewakanmu, kan? Tidak sama sekali. Lalu,
Penderitaan hidup mati yang kualami beberapa hari ini. Berarti apa? Apa artinya? Jawab aku, jawab aku. Lihat ke mataku dan katakan mengapa. Ternyata kekuatan penyembuh. Bagaimanapun kau menyembuhkan, orang tua ini tetap bisa mengembalikanmu ke wujud asli. Orang tua, ayo lagi. Cepat pergi, aku tidak bisa tahan lama. Kalau saja kekuatanku tidak hilang semua, yang berdiri di depan semua orang, seharusnya aku. Kakak Lu Chen, semangat. Lu Chen, semangat. Lu Chen, semangat. Semangat, Xiao Chen kami. Memicu efek khusus tongkat pemukul anjing. Saat terjebak dalam situasi terjepit, memicu keinginan rakyat untuk bangkit. Ini, mau main apa lagi? Orang tua ini tidak seperti raja bodoh itu, yang akan memberimu kesempatan. Coba gerakan barang itu. Aku datang, Lu Chen. Tidak ada waktu lagi. Akulah waktunya. Dan aku, ada aku juga. Kamilah waktu itu. Wah, Lu Ge, adegan kecil ini bikin darah mendidih. Langsung serang saja, habisi sampai mati. Bagaimana? Buat sekul lagi. Ini, benda apa ini? Pemberontakan sudah dipadamkan, bro? Serangannya bahkan ada soundtracknya. Lama-lama juga terbiasa. Skill receh kayak gini bisa tahan berapa lama? Semua orang punya kemampuan khusus. Waktunya berburu. Biarkan mereka. Bayar dengan darah. Dongbei Raya. Itu kampung halamanku. Kalian yang lahirkan suamiku, aku akan ambil nyawa kalian. Para anggota tim. Kapten Li tewas. Darahnya. Tidak boleh sia-sia. Kotor sekali. Coba rasakan jurus kakek tua ini. Sebuah organisasi yang cuma tersisa 5 orang yang terluka. Memang reputasi yang agak aneh. Berdiri. Kali ini giliranku untuk melindungi Xiao Quan. Mirip sih, sayangnya Chao yang terlalu lemah. Aku tidak terlambat kan, kakek? Ini tidak mungkin. Berhenti. Si tua bangka. Sekarang, tidak ada yang kurang lagi.
Bocah kecil yang sok kuat, bunuh aku. Harimau sekalipun mati akan menyeret mereka semua sebagai bantalannya. Wahahaha. Selama aku ada, percaya saja dia tidak bisa. Untukku, hancurkan. Xiao Chen. Jangan. Xiao Chen. Ganteng, benar-benar tidak menyangka kau bisa bertahan sampai sekarang. Ternyata membawa 2 harta karun sebagai pelindung. Tapi apa artinya itu? Akulah sumber dari laut darah ini. Dengan orang-orang yang kau lindungi ini, mereka juga akan mati. Semua orang mati di depanmu. Apa yang bisa kau lakukan? Aku tidak akan membiarkan mereka mati. Kau. Aku punya efek yang sama seperti laut darah. Lalu kau mau bagaimana? Sudah kubilang, aku tidak akan membiarkan mereka mati. Tidak, nak, sudah cukup. Tubuhmu akan hancur berkeping-keping. Xiao Chen, dasar bodoh. Song Jing, siapa yang menyuruhmu menyerahkan semua harta karun? Wah, bahkan aku sampai terharu. Ganteng, katakan. Andai saja kau adalah temanku. Aku tidak akan seperti sampah-sampah ini. Hanya bisa melihatmu membakar habis daging dan darah terakhirmu. Dan mati dengan tragis. Sudah habis terbakar, si ganteng, sampai si Ben Liang pun merasa ingin menangis. Baiklah, ku beri kau satu kesempatan untuk nirwana, dan membentuk ulang dirimu. Mengakhiri insiden bulan hantu kedua. Hadiah misi, Nirwana Gacenyin. Dan pecahan Guanyuan Jingxie X9. Barusan kau bilang kau adalah sumber laut darah. Berarti kalau aku bunuh kau, insiden bulan hantu ini akan berakhir. Memang iya? Lalu apa? Sekarang kau masih sanggup membunuhku. Mending pikirkan dulu bagaimana caramu bertahan hidup. Bagaimana kalau ku katakan, aku sama sekali tidak berniat untuk hidup. Langit dan bumi sebagai papan catur, aku Lu Chen, maju ke dalam permainan. Mengalahkanmu setengah langkah, mengakhiri lautan hasrat yang palsu ini. Biarkan aku pergi, kau ini gila.
Lu Chen, dengan kekuatannya sendiri, melindungi kota A. Dia adalah pahlawan penyelamat yang tak terbantahkan saat itu. Bahkan langit pun ikut berduka. Tidak. Aku kenal si tua itu. Di Wei Lugemuai, bulan hantu hari kedua. Insiden bulan hantu ketiga, telah tiba. Aku bilang, kalian. Cucu, kali ini benar-benar tidak diberi. Ben Liang kasih makan lagi. Cukup. Bagus apa bagus? MUI besar sekali. Gua belum mati. Cepat aturkan kebangkitan nirwana untuk gua. Hal ini sempat terlupa. Cucu, jangan marah-marah dong. Inilah jalan menuju kehidupan setelah kematian, dan di seberang sana terbentang hamparan bunga yang luas. Cucu, ada yang lebih pintar tidak? Pintar besar, bukannya sudah janji, akan dibangkitkan lewat nirwana. Kok malah langsung dikirim reinkarnasi? Si kulit anjing, kamu bisa diandalkan tidak sih? Cucu, kamu galas sama anjingnya, lari-lari-lari, nanti dia bakal meledakkan mobilnya. Kau sebagai penguasa 9 kegelapan, jiwamu sudah lengkap, melangkah di jalan menuju kelahiran kembali, baru bisa membentuk ulang tubuh jasmani, dan berhasil mencapai nirwana. Oh begitu. Kenapa tidak bilang dari tadi? Sepertinya bukan hanya legenda, tapi juga peningkatan tingkat realm. Tuanku bangkit dari kematian, jiwanya jatuh ke Jiuyo, barulah bisa benar-benar menguasai hukum Jiuyo. Rupanya ini cara sebenarnya untuk memahami jurang kegelapan Jiuyo. Lapisan kelima realm Yueneng. Realm Yueneng, lapisan ke-9. Melampaui batas, di atas Yueneng. Sudah waktunya untuk kembali. Ini tidak mungkin, 2 kali peristiwa bulan hantu, ternyata tanpa risiko sama sekali. Jalan keluar sudah hilang, kali ini benar-benar tamat. Peristiwa sialan ini memang tidak ingin kita hidup. Sial, perisai ilahiku pecah. Bahaya, kemampuan istimewaku membeku. Tidak. Bahaya, kubus airku. Bahaya, aku juga tidak sanggup lagi. Harus bertahan, tidak boleh mengecewakan Lu Chen. Aku akan menyelamatkanmu. Tanpa kemampuan istimewa. Tak kusangka kalian sampah-sampah ini bisa melewati peristiwa bulan hantu kedua. Itu, Kaisar Hantu Bulan Dingin. Harus menyuruhku sendiri mengambil nyawa kalian. Sial, aku benar-benar bukan lawannya. Tingkat pasukan ini lebih menakutkan daripada Suehai bertiga. Di saat-saat terakhir, aku akan berdiri bersama rekan-rekanku.
1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4, 3, 2, 3, 4, mari kita ulangi lagi. Apa ini? Sedang pemanasan. Aku lawan kau sampai mati. Hah, dia pura-pura mati. Aku tidak akan izinkan kau menghancurkan semua yang dihargai Xiao Chen dengan mengorbankan nyawanya. Cahaya kunang-kunang berani bersaing dengan sinar bulan. Xiao Chen, aku datang mencarimu. Lebih cepat lagi. Hah, itu Lu Chen. Sudah tahu Kak Lu tidak mungkin mati. Tuan Lu, hamba hampir mati ketakutan. Hati-hati. Aduh, ya ampun. Tingkat Lu Chen, sepertinya sudah melampaui. Trik hantu macam apa yang mengganggu kucing dan anjing ini, berani menantang wibawa kaisar ini. Kalau kau mencari mati, kaisar akan mengabulkannya. Penguburan dendam. Lu Chen. Tenang, ada aku. Tidak, tidak, ini tidak mungkin. Kengerian dan keanehan Huo Qing. Tak sanggup melawan satu jari Lu Chen. Lu Jing, kau tumbuh sampai tingkat yang sulit. Dibayangkan orang biasa. Tuanku sangat kuat, hatiku berdebar. Aku tidak akan biarkan peristiwa bulan hantu terjadi lagi.
Lu Chen ini mau langsung menyegel bulan hantu. Aku tidak sedang bermimpi, kan? Apakah kehidupan setelah ini akan jadi tidak normal? Sakit, Kak Lu? Kalau sakit berarti bukan mimpi. Kak Lu, kau adalah doaku. Kalau ada kesempatan, akan kubawa Xiao Yu ketemu kau. Kurasa tidak perlu. Dongbei, itu kampung halamanku. Ini. Lu Chen milikku. Di episode 4. Aku sudah memberikan ciuman pertamanya. Ciuman pertama apanya? Nenek di episode 2. Sudah tidur dengan suamiku. Kau ngawur. Kakak-kakak, ini toilet pria. Dan omong-omong, bisakah jangan mengarahiku? Aduh, lari cepat. Bagaimana aku bisa begini? Kak Luku itu. Kau di mana? Tolong aku. Lu Chen milikku, pergi kau. Kau tidak masuk melihat-lihat. Anak buahmu sepertinya hampir dibunuh oleh mereka berdua. Setelah dipotong, dikuliti, dan disembunyikan dagingnya. Tidak apa-apa. Tapi Lu Chen, itu adalah pecahan inti kualitas hantu. Hanya bisa menyegel bulan hantu selama 1 tahun. Kedepannya, apa rencanamu? Tidak tahu, bertarung untuk menunda siapa saja. Lu Chen kau brengsek. Tunggu sampai aku selesai menganalisis jilid kedua inti kualitas hantu. Akan ada saatnya kau memohon padaku. Wu.